Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dengan segala kekuatanmu. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa hubungannya dengan kesalehan Petrus? Dari dua hukum tersebut, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus menunjukkan adanya kegagalan kesalehan Petrus. Pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku dari Tuhan Yesus? Yang ditanyakan sampai dengan 3 kali, menunjukkan adanya kegagalan kesalehan Petrus secara rohani, saudara. Di mana kalau kita melihat perjalanan hidupnya, Petrus masih mengandalkan kekuatan pikiran dan keegoisannya sendiri. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Walaupun dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemudian pesan Tuhan Yesus yang mengikuti jawaban Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, atau gembalakanlah umat manusia, merupakan pesan untuk menggembalakan manusia tidak hanya yang sudah dewasa, tetapi mulai dari anak-anak sampai dengan yang sudah lanjut usia. Artinya di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah untuk memerhatikan, untuk menolong, untuk memberikan, menunjukkan jalan kepada umat manusia, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari anak-anak hingga lanjut usia, bahkan sampai masuk ke liang kubur, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua itu merupakan pesan kesalehan sosial, yaitu kesalehan terhadap sesama. Apa hubungannya antara pertanyaan Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku, dan pesan Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku tadi, saudara? Bahwa hubungannya adalah kualitas kesalehan rohani akan mempengaruhi kualitas kesalehan sosial atau perbuatan dengan sesama. Dengan kata lain, bahwa hubungan kita dengan Tuhan yang digambarkan dengan salib ke atas, dan hubungan kita dengan sesama yang digambarkan dengan salib yang mendatar, saudara, itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kualitas kesalehan kepada Tuhan, hubungan kepada Tuhan akan mempengaruhi atau akan mewujud nyata terhadap kesalehan sosial atau perhatian kita dengan sesama. Jika seseorang ibadah yang benar dengan Allah, hubungan yang baik dengan Allah, maka akan mewujud nyata juga dalam hubungan dan atau perhatian, simpati, empati dengan sesama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar dari kisah Rasul Petrus yang menjadi batu hidup dalam kaitan ini adalah menjadi berkat dan memberkati orang lain. Harus selalu berada dalam posisi sebagaimana tujuan panggilan Allah kepada kita, yakni agar kita hidup saleh, baik kesalehan secara rohani kita maupun kesalehan sosial kita, saudara. Mungkin pada saat ini ada yang merasa mengalami kegagalan kesalehan hidup. Mungkin saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kegagalan di dalam kesalehan rohani atau kesalehan spiritual, bagaimana hubungan dengan Tuhan. Mungkin kasihmu kepada Allah, kepada Tuhan belum dengan segenap hati,
Sehingga Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Mungkin kasihmu kepada Allah belum dengan segenap jiwamu. Dan kemudian Tuhan Yesus menanyakan kepada saudara, apakah engkau mengasihi aku? Mungkin kasihmu kepada Allah belum dengan segenap akal budimu. Masih terbagi-bagi. Dan kemudian Tuhan Yesus menanyakan kepada saudara, apakah engkau mengasihi aku? Dan mungkin saudara, kasih saudara kepada Allah belum dengan segenap jiwa saudara. Maka Allah bertanya kepada saudara, apakah engkau mengasihi aku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat yang kedua adalah apakah kesalehan sosial kita, kesalehan kita dengan sesama saudara belum mencerminkan kasih yang merata. Masih memandang orang lain sebagai kamu bukan aku. Kamu bukan kelompokku. Kamu bukan levelku dan lain sebagainya. Maka kamu tidak layak mendapat kasihku. Saudara, dalam kehidupan nyata, hal yang demikian banyak sekali. Di mana mengasihi Tuhan harus memandang suku, ras, budaya, dan seterusnya, saudara. Dan itu tidak diizinkan. Tetapi di dalam kesalehan sosial, bahwa di dalam segalanya itu harus kita kasih semua, saudara. Sebagai kesimpulan, jika kualitas kita masih seperti di atas, kita perlu insaf agar hidup dalam kesalehan yang benar, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Secara khusus terkait dengan kesalehan sosial, dalam situasi seperti ini, saudara, gereja diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengasihi sesama dengan menabur kebaikan, khususnya bagi mereka yang sangat membutuhkan. Di sekitar kita banyak yang sangat membutuhkan. Mari kita mewujudkan kesalehan kita lebih giat lagi. Baik kesalehan rohani, yaitu kesalehan kita kepada Allah, maupun kesalehan sosial, yaitu kesalehan kepada sesama. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan itu, saudara. Dan mari kita bersama-sama masuk di dalam doa, berdoa untuk firman Tuhan, agar Tuhan memampukan kita untuk dapat melakukan firman Tuhan, dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada pagi hari ini firman-Mu telah diberitakan, dan biarlah Tuhan iman kami, kasih kami kepadamu makin hari makin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berdoa bagi pemerintah, bangsa, dan negara kami dalam mengatasi virus corona yang sudah sampai beberapa bulan ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau campur tangan untuk semua yang telah diupayakan oleh pemerintah, baik PSBB, larangan mudik, apapun yang dilakukan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati agar Indonesia segera terlepas dari virus corona ini ya Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini terbaring di rumah sakit karena terpapar virus corona. Biarlah Tuhan lawat mereka Tuhan, Kau jamah, Engkau sembuhkan mereka. Pakai untuk dokter dan tim medis menjadi alat-Mu, pakai mereka menjadi alat-Mu ya Tuhan. Berkati mereka juga agar mereka terus sehat, sehingga dapat melayani dan dapat merawat saudara-saudara kami yang sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap apa yang saat ini digumuli oleh saudara-saudara kami yang terkena PHK. Biarlah Tuhan memberkati supaya kebutuhannya dicukupkan oleh Tuhan. Jaring pengaman sosial, ada
dana-dana yang diberikan oleh pemerintah supaya tepat sasaran kepada mereka Tuhan. Kami menyerahkan untuk dana yang dibutuhkan oleh pemerintah, Tuhan mengatur semuanya. Ya Tuhan, pada pagi hari ini juga kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau menolong setiap kami, keluarga kami masing-masing, apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami. Kami juga berdoa Tuhan, setiap persembahan yang sudah kami persiapkan kami masing-masing, Tuhan kuduskan, sucikan agar persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan dan juga memberikan persembahan untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengikrarkan komitmen kemuritan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Terpujilah nama Tuhan. Amin.